kalau ada orang anak menjadi invest di masa tua, itu doakan anaknya jadi anak soleh. Walaupun tidak diminta, kalau anak soleh pasti. Ini mama berangkat haji, berangkat umroh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Yo, mumpung masih banyak waktu nih, siapa yang mau nanya? Nah, yang ini liputan Mama. So. Silakan, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Oktavia dari Majelis Taklim MT MUI Kecamatan Pegadaian Kabupaten Subang. Ini anak lahirnya Oktober. Benar. Betul. Tanggal berapa? Ya, Hari Sumpah Pemuda. 28. Ya. Saya 15. Ih, beda dikit. Cie. Ipan perkenalannya. Tanya Mama dong. Yuk. Tanya Mama yuk. Saya mau bertanya, Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Kau tanya Mama dong gitu loh. Sok. Mohon maaf saya mau bertanya tapi di luar tema. Boleh dimaafkan. Ya, ada 3 pertanyaan. Banyak amat loh. Sedikit. Yang Langsung. pertama, kalau untuk dosa-dosa anak terhadap orang tua, mungkin insya Allah banyak yang sudah tahu, Ma. Melihat fenomena yang ada di sekitar saya dan pelajaran untuk saya sebagai orang tua, apa saja dosa orang tua terhadap anak. Oke. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada orang tua yang menganggap anak adalah investasi masa depan. Oke. Ya. Udah 3 lu. 2 baru 2, satu lagi. Yang ketiga, ketika si anak tidak bisa mengembalikan jasa-jasa orang tua, hanya bisa memberi semampunya karena rezeki yang berbeda mungkin Oke. ya Ma. Tapi anak tersebut tidak bisa mengembalikan jasa yang diharapkan itu, apakah anak tersebut berdosa atau Oke. durhaka? Udah 3 ya. Ya, Udah terima 3, Ma. kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihitung sama Mama. 1, anak durhaka sama orang tua. Maka kita sebagai orang tua wajib mengarahkan. Ku anfusakum walikum narok. Mana misalnya anak, jangankan emaknya sakit nggak diurusin. Anda silahkan lihat di dalam Bani Israel 23. Imma yablugonna indakal kibaru ahduma au kilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa sih Mama? Iya, itu aja ada dosa, Tita. Apa ada yang lain? Tapi saya yakin sebagai orang tua, sebelum anak minta maaf, kita udah memaafkannya. Betul? Ya. Tapi sebaiknya anak minta maaf atas kesalahan. Nah, 2. Kalau seandainya yang namanya orang tua hanya kepada anaknya, disekolahin dan seterusnya. Berharap anaknya kalau saya tua, balas, tidak ada kewajiban. Yang jelas, orang tua kewajibannya mengandung, melahirkan, mendidik, mengarahkan, mendoakan. Kewajiban orang tua sesuai dengan kemampuan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ini kewajiban orang tua. Nah, apakah ada kewajiban anak bakti sama orang tua? Memang karena kita punya duit sekolahin anak, kasih makan, kasih baju, sakit bawa ke dokter, tidak ada kewajiban bayar. SD habis berapa Tita? SMP sampai kuliah habis berapa ratus juta misalnya. Hitung-hitungan banget. Hitung-hitungan banget, tidak ada. Tapi anak punya kewajiban bakti sama orang tua. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Anda lihat Luqman 14. Wa wasainal insana biwali hamalatuhu muhanan ala bahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali wajhika ila yasin. Aku wasiatkan kepada semua manusia agar mereka bakti sama orang tuanya, khususnya ibunya, lemah dan kelemahan. Menyusukan selama 2 tahun, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Itu perintah Allah. Ya. Walaupun nggak ada perintah bayar utang, tapi wajib bakti. Tanpa dia kita nggak bakal kayak sekarang begitu Tita. Ya. Nah, kalau ada orang anak menjadi invest di masa tua, itu doakan anaknya jadi anak soleh. Walaupun tidak diminta, kalau anak soleh pasti.
Ini mama berangkat haji, berangkat umroh. Walaupun tidak minta, makanya jadikan anak kita anak soleh. Begitu TIT Teta. Investasi anak yang sesungguhnya itu adalah untuk bagian akhirat nanti ya? Betul. Karena anak soleh yang mendoakan itu walaupun kita mati tetap berkirim doa. Ma, pertanyaan yang pertama belum dijawab tadi itu anak durhaka mah banyak. Kalau orang tua durhaka gimana tuh? Banyak. Mana orang tua durhaka? Misalnya, nih emak nggak pernah ngajarin anaknya sholat. Nih emak nggak pernah ngajarin anak ngaji. Misalnya emak lihat anaknya nakal sama tetangga. Maaf, ini mama contoh konkret. Ada anak kecil lagi pada beli sayuran tuh mama. Itu inep. Jadi ada tuh anak ngangkat kain tetangga. Emaknya tidak marah. Itu emak durhaka. Misalnya, mama pipis tuh di got depan. Itu emak durhaka. Tidak mengajarkan etika. Tidak mengajarkan untuk ibadah. Tidak mengajarkan baik sama orang, berakhlakul karimah, maka itu termasuk ibu yang durhaka. Apalagi ngasih makan, minuman, pakaian yang haram. Itu orang tua yang durhaka. Ketika anak melakukan kesalahan depan mata, orang tuanya diam saja, Wajib. itu. Karena kita wajib mengajarkan akhlak dan etika. Begitu. Habul minanas. Sip, sudah terjawab Begitu. ya? Terima TIT kasih, Teta. Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie, senasib lahir Oktober. Cie. Girang Ipang. Kalau sama yang cakepan aja, duk sama nenek-nenek kagak mau. Oke, kita buka pertanyaan lagi. Siapa mau nanya? Ya ini, bentar, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama saya Ibu Juju dari Majelis Emaknya Taklim. Ipan. Ibu saya namanya Juju juga, iya benar. Cucu. Dari Majelis Taklim Ala Karomah dan Nawinangun Kelangenan Cirebon, Mah. Oke, Cucu. Lu cium tangan sama Cucu. Tanya yuk. Ayo. Mah, begini. Boleh enggak saya misalkan Boleh. Naon, Ju. saya menolong orang, tapi saya mengharapkan timba baik dari orang tersebut, Mah. Tidak boleh, berarti lu berhitungan. Ya boleh. Gak boleh, Maya? Intan surullah yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Gitu, Ju. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Menempatkan kedudukan di tempat yang sangat kokoh dan kuat. Saya nolongin orang karena perintah agama, suruh nolongin orang. Kalau saya nolongin orang ini biar dia baik sama saya, salah Anda. Artinya yang Anda cari hanya keduniaan. Begitu orang tadi tidak baik sama Anda marah. Contoh, dia orang curhat. Mama sebel banget sama tetangga. Emang kenapa? Padahal kalau saya bawa ke dokter, ini tetangga saya udah mati. Jadi katanya nih tetangga biasa akur, dan nyiram, lagi ngepel bareng-bareng. Ini tumben tetangganya kagak nyiram, kagak ngepel di terasnya. Dia masuk ke rumahnya nggak dikunci. Lagi sakit. Kata tetangganya yang nyamperin Ju. Ke dokter ya Bu, ke dokter. Ke dokter. Mobilnya punya yang sakit, yang nganter orang lain kena sopirnya, yang berobat, yang bayar obatnya, yang bayar dia. Kenapa yang orang cuma ngajakin berobat doang? Ngomong berkali-kali, sebel banget mama saya sama tetangga. Emang kenapa? Nggak tahu balas budi, sakit wungkul deh. Cuma ngajak ke dokter doang. Makanya jujur salah kalau ada nolongnya orang. Karena orang itu biar baik sama saya. Makasih, Mah. Oke. Terima kasih. Atas Assalamualaikum. jawabannya. Atas jawabannya, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi nolongin orang karena Allah. Kalau saya nolongin orang karena Allah, kalau saya kesulitan, banyak orang lain yang nolongin saya. Kalau kayak Juju, nolongin dia biar dia sama gue. Kalau dia nggak nolongin, lu sakit hati. Salah. Bisa nolongin orang karena Allah. Juju wajib sadar. Oke. Ma, kalau orang yang kita tolong justru jahat ke kita, bolehkah kita nggak nolong dia lagi? Silahkan. Karena yang namanya orang yang kita tolong, dia tidak wajib nolongin kita. Walaupun secara etika harusnya begitu. Boleh nggak nolong lagi? Biarin deh, dia mah begitu dulu juga, tidak masalah. Asal jangan memutuskan silaturahim. Nanya-nanya, hehe, gitu. Jadi cukup tahu aja jadinya. Oh, oke. Tapi ketika nolongnya kita jangan berharap apapun. Ya, jangan kayak Juju, jangan. Juju yang ini. Jangan. Oke, jujurlah padaku. Itu jujur. Oke Mama, alhamdulillah hari ini mendapatkan banyak ilmu kita semuanya ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.